Itu di SMA juga udah diajarin prinsip itu, tanpa harus bilang nipu itu oke-oke aja, menaikkan harga bla 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 bla. Kan kayak kita berjualan, berbisnis, menipu itu menurut saya oke-oke aja sih. Menipu itu menurut saya oke-oke aja sih. Semua bisnis itu pasti ada nipunya. Ya, namanya juga kayak, ini untungnya tipis kok, untungnya tipis, untungnya sedikit kok, kayak gitu punya ya. Padahal untungnya banyak ya. Atau misalnya, ini baru banget ya. Ya, ada tipuan-tipuan kecil ya. Selagi itu tidak merugikan konsumen, menurut saya nggak ada masalah. Ya, saya nggak ada masalah dengan ya, semua bisnis itu pasti ada unsur nipunya, walaupun nipunya tipis-tipis saya ngomong ya, kayak gitu punya ya. Tapi tidak untuk mencelakakan orang lain. Wah, Dokter Richard, dari mana kau dapat teori itu kalau nipu itu boleh-boleh aja dalam dunia bisnis, ha? Begini nih omongan S3 yang beli ijazah doang ini. Gini nih contohnya nih. Di dalam dunia bisnis itu ada takarannya berapa banyak kamu bisa ambil untung. Makanya semuanya diatur dalam undang-undang dan hukum. Bisnis itu menjual integritas, menjual kejujuran, dan punya tanggung jawab. Tidak ada satupun teori di dunia ini yang bilang menipu itu dibenarkan dalam dunia bisnis. Karena melanggar etika, melanggar hukum, ya, melanggar kepercayaan masyarakat. Kepercayaan itu adalah fondasi bisnis. Jadi kalau lu nggak bisa dapat kepercayaan dari masyarakat, lu nggak bakal bisa kaya lu. Sekarang aja orang-orang tahu kalau ternyata lu itu nipu. Makanya orang-orang nggak percaya lagi sama lu. Makanya lu menuju bangkrut nih. Kalau gue jadi lu ya, mendingan gue ini berhenti cuap-cuap ya. Berhenti koar-koar sana sini membela diri gue. Akuin aja kalau lu salah, akuin aja kalau selama ini lu tuh nipu. Udah beres ya, tinggal tunggu masuk penjara. Dr. Richard, what are you doing? Gue baru lihat video Dr. Richard yang ngomong kalau jualan itu, kalau menipu itu sah-sah aja sih, boleh-boleh aja sih, kalau kurang lebih gitulah dia ngomong, ya kan? Orang kalau berjualan ya dok ya, usahakan untuk selalu jujur, biar apa? Biar berkah. Kalau gue kagak salah ingat ya dok ya, istri juga pernah kena tipu kan di Cina waktu lagi holiday liburan, ya kan nih. Kalau gue kagak salah juga tuh harga barangnya 280, tapi istri lu disuruh bayar 500-an berapa gitu, ya kan? Istri lu merasa tertipu, ya kan nih. Begitu juga customer lu. Yang di produk lu klaim ada white tomato-nya, ternyata kagak ada, cuma stiker doangnya ditempel-tempel. White tomato-nya kemana? Kagak tahu, lari mungkin ke rumah tetangga. Sama satu lagi tuh yang baru-baru ini, DNA salmon, cuman stiker doang yang ditempel-tempel. Nih, lu order kan stikernya sama akun apa itu yang lewat kemarin tuh. Dan DNA salmonnya juga tutupnya kagak dipasang. Isinya juga udah berubah gitu, kayak udah kuning-kuning begitu. Udah keruh-keruh gitu isinya. dokter ini mau sampai kapan sih ngeblundernya? Padahal dokter tuh tinggal bilang dengan modal sekecil dan seminim-minimnya untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Itu di SMA juga udah diajarin prinsip itu, tanpa harus bilang nipu itu oke-oke aja, menaikkan harga bla 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 bla. Kan kayak lu ngapain? Semua itu ada teorinya bro. Terlebih karena dokter ini public figure, takutnya omongan dokter yang seperti ini ditelan mentah-mentah sama orang lain, sama yang ke-influence sama kata-katanya dokter gitu loh. Jadi ayo dong lebih bijak lagi untuk menyampaikan sesuatu di public space. Gimana ya guys, kalau konsepnya yang kemarin dibilang sama DRL, nipu itu oke-oke aja. Nah, ini juga konsep yang dulu gue sering ributin sama mantan gue di perkoperan guys. Ya, misalnya, contoh gue ambil apa ya, inilah misalnya gitu kan. Nah, misalnya ada seseorang yang beli koper gue, ya kan. Terus pasti kan orang kalau beli koper, kalau beli sesuatu gitu kan pasti ekspektasinya tinggi kan, bener gak? Ya, dia pasti berharap ini adalah perfect, sempurna gitu loh, ya. Nah, udah gitu tiba-tiba nih laporan dari anak packing, anak QC, ya, Bu ini ada lecet nih sedikit gitu kan.
Nah, kalau gue sistem dagangnya itu adalah gue akan fotoin bagiannya, apalagi barangnya tinggal satu ya. Kita konsep berpikirnya tuh kalau barangnya udah tinggal satu, kalau masih ada yang bagus pasti kirim yang bagus dulu. Yang defect minor ini akan dijual di terakhir gitu loh. Nah, ada lecet dikit, biasanya gue tuh fotoin dulu ke customer, ya kan? Karena kan orang udah berharap ya. Nah, kalau misalnya si customernya itu nggak mau, ya kan? Kita tawarin model lain gitu, ya kan? Atau ditawarkan dengan kompensasi, which is ditawarkan dulu sebelum itu barang berangkat. Nah, dulu konsepnya mantan gue tuh enggak, dia maunya kirim dulu aja. Nah, sekarang lo kebayang nggak sih kalau misalnya orang udah happy, ya kan? Terus tiba-tiba barang yang datang itu defect dan dia udah mepet waktunya, ya kan? Udah mepet waktunya, udah nggak ada waktu lagi buat tuker-tukeran. Alhasil holiday-nya jadi gimana? Liburannya kayak gimana? Ya kan? Ya, jadi kalau misalnya bisnis itu jangan bohongin orang. Ya, beda cerita kalau itu rusak di ekspedisi ya. Beda cerita kalau itu rusak di ekspedisi gitu loh. Kalau misalnya pakai ojol, pakai motor, pakai mobil gitu kan, itu resikonya kecil dibanding kalau kita pakai ekspedisi keluar kota, keluar pulau, itu kan pakai ekspedisi, jasa ekspedisi, pakai kargo ya, itu ada resiko gitu loh. Jadi bukan soal nipu-nipu tipis, itu is okay aja buat dia ya. Jadi apa ya, aduh gue sampai speechless, bener-bener speechless. Gue juga orang bisnis gitu loh, gue juga orang bisnis, dan kepuasan customer itu nomor satu buat gue ya. Kepuasan customer itu nomor satu buat gue selama dikomunikasikan ya guys, selama dikomunikasikan dan let me know ya. Bisnis ini lo punya gue, bukan karyawan gue punya. Yang namanya karyawan bisa aja salah gitu loh. Kita sebagai brand owner itu harus bisa meluruskan, harus bisa memberikan rasa nyaman ke customer, ya kan? Guarantee ke customer supaya customer itu nyaman belanja sama lu, ya kan? Gimana coba tuh? Kenapa nipu-nipu aja is okay aja, ya? Jujur, dagang itu jujur kalau mau jangka panjang, ya? Atau mungkin dia sudah masanya udah cukup, udah dapat pundi-pundi duitnya udah banyak, dia mau pensiun dini, mungkin aja, ya kan? Jadi please ya guys, buat kalian pelaku-pelaku bisnis juga ya, jangan ikutin cara-cara kayak gitu ya. Jadi lebih baik customer tahu duluan, oke? Nanti yang defect minornya bisa dijual gak? Bisa. Seperti apa yang gue lakukan sekarang dengan harga yang murah, semurah-murahnya buat customer. Tetap aja kejual, ya kan? Tetap aja kejual ya. Itu kan pasti ada rugi-rugi tipis lah gitu ya, atau setidaknya modal kayak gitu ya guys. Dokter, kok dihapusin sih dok komen-komennya? Coba periksa deh dok ke psikiater gitu kan. Udah nyewa buzzer buat ngebaik-baikin komen-komennya, terus komen-komen yang jeleknya dihapus-hapusin. Padahal ya di mata gue tuh dari kecil profesi seorang dokter itu humble, baik sama orang, empatinya tinggi, mengedukasi pasien. Tapi gara-gara oknum ini, citra dokter di mata gue jadi hilang gitu. Hari-hari ngatain orang bodoh, miskin, apalagi dok? Terus bilang overclaim gak apa-apa, menormalisasi sekolah di sekolah ilegal, bilang kalau misalkan pakai produk dia rezekinya lancar. Terus sekarang produk orang ditempelin stiker punyanya dia sendiri di hak milik. Apa coba? Dia selalu bilang ya, padahal kalau yang gak percaya sama dia tuh orang-orang bodoh. Nah, gue jadi mikir gitu kan, yang bodoh ini pengikutnya dan yang ngebeli produk-produknya dia, apa kita yang kritis sesama customer nggak mau dibodoh-bodohin? Ya nggak apa-apa sih kalau emang menurut dokter kita bodoh. Yang penting kan sekolah kita legal dok. Terus juga nggak apa-apa juga kalau dikatain miskin dok. Yang penting kita cari uangnya halal, nggak dari ngebego-begoin orang.